Para serdadu dengan napas beradu. Sebelum senjata diangkat, kaki-kaki bersimpuh melepuh. Dan batu gajah meneguh. Terngiang hikayat tua loka. Seabad usia penanda bagi pemintal. Terkenang perang pantang mengerak. Kinrohosi mengasah emosi. Nippon pun berjejer berpencar. Merekalah serdadu di kutub Pradu. Kinrohosi. 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 Bertebaran nyawa-nyawa bagai biji-biji bunga menembus jantung bumi. Lelaki dicambuk, dikutuk tanpa nyali. Derik gentian diputar menggores jantung pualam. Sedemikian itulah nasib para pemintal malam. Setukel benang penanda pahit menghimpit. Jajak merumus warna. Para serdadu beradu dihentak menggertak. Dan benang-benang terbentang. Ke samudra menderu berani menantang. Gudang-gudang tekstil dijaga para kuntril. Doding dang doro diragilae kaya diradindo dindo. Jinandae dang doro diragilae dang doro dilae kaya narongan do cinai rading kai ngendang do dendeng. Sebentar lagi mereka datang. Umbak Kombong Majapahit ini adalah tanda. Tanda bersepakat pada kebesaranmu, Nenek Gaji. Bahwa anak-anak yang kami lahirkan akan menentukan nasibnya sendiri atas kehendakmu. Begitu bayi-bayi kami lahir, saat bulan penanda jatuhnya usia berhenti menetek, umbak Kombong Majapahit ini akan tuntas kami kerjakan dalam zikir dan doa yang dalam. Sedalam perasaan kami dalam rahim yang menyimpan bendungan kekuasaanmu atas kelahiran dan kematian. Umbak Kombong ini akan terpotong sebelum kaki mereka melangkah keluar menuju medan perang. Menuju jalan hidup yang panjang dan menentukan nasib selanjutnya. Aku ingat, lemput umbak Kombong itu khas, tidak memiliki ujung. Bagian tengahnya terdapat untayan benang yang saling menyambung.
Jika telah tiba saatnya, untayan benang itu akan dipotong hingga lempot atau tenun umbak kombong memiliki dua ujung. Di salah satu ujungnya diikatkan uang bolong dan segenggam rambutku. Umbak kombong telah aku simpan ketika anakku beranjak dewasa dan akan meninggalkan kampung. Meninggalkan kampung halaman adalah perkara keberanian. Adalah pilihan hidup. Ketika zaman makin melaju, kami yang masih menjaga tanah kelahiran ini tidak akan memaksa kalian membawa serta umbak kombong. Kalian bisa menyimpannya di rumah adat. Jika kalian bersedia membawa serta bersama garis nasib kalian, umbak kombong akan menyertai. Ini bukan jimat, tapi tanda cinta yang disusupkan dalam pikiranmu agar kalian bisa merasakan pikiran yang saling mengisi. Andang-andang, buah, leko, beras dan kepeng bolong akan kami simpan untuk menentukan nasib kelahiran bayi laki-laki dan perempuan kami di tanah ini. Tahapan kehidupan mereka akan kami siapkan agar mereka lahir, tumbuh, bergerak, dan mati dalam keadaan suci. Tapi kedatangan para serdadu itu menggerakkan tubuh kami, tangan kami, dengkul, jari-jari kami. Mereka memaksa kami menanam bunga di ladang-ladang, memaksa kami memintalnya menjadi setukel benang setiap hari. Untuk tidur pun kami tidak sempat. Begitu tubuh kami kelelahan, para kuntril suruhan serdadu itu akan menendang dan memukul kami sambil mengumpat. Kinrosi, Kinrosi, Kinrosi. Tapi mereka tidak akan bisa mengatur isi kepala kami. Pengadik-adik papuk balok, pengadik-adik papuk balok kami menempel sampai titik nyawa kami di ujung lidah dan roh kami melintas di jagat raya ini. Bersimpuh di hadapanmu, Nenek Kaji. Kami tidak punya banyak waktu untuk membentengi tubuh kami dengan perlawanan apapun. Tubuh kami dan anak-anak kami yang mulai lepas dari puting susu ibunya hanya dilapisi goni, sisa yute. Sekali peluru itu meluncur dari bedil mereka, langsung akan menembus jantung. Karena yute tidak akan sanggup menjadi pelindung dada maupun kepala kami. Tembakan itu telah membunuh ratusan keturunan kami di tanah ini.
Setelah itu, mereka berpesta pora, mencampur tuah dengan makanan penutup tubuh anak-anak perempuan kami. Apa yang mereka lakukan itu sangat menyakitkan. Upacara tolak bala harus dilakukan. Mereka sudah mengotori Gumi Pair ini. Loka! 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 Para putri itu telah berkhianat. Mereka mengundang para serdadu ke tanah kita. Mereka mengundang bencana. Benang tenun dibalur lumpur, biar urung dijarah serdadu bermata kelabu. Anak-anak telanjang berbalut yute, tubuh menabuh tuk berlabuh. Kinrosi, 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 Mereka telah mencuri kemaksuran prajurit-prajurit negeri ini. Abad ke-13 silam, para pelaut di Gumi Pair ini berhasil menembus 3 tanah negeri seberang hingga sampai ke negeri para serdadu Nippon itu. Pelaut-pelaut Majapahit telah menyentuh langit dengan doa dan melewati samudera luas dengan rasa peka dan tajam, menyapa pemilik alam semesta. Mereka tetap membawa sembe dan andang-andang sebagai penanda bahwa laut Tanah Sasak dan Laut Jawa pernah menjadi satu bagian yang kemudian memecah perhatian negeri-negeri pembawa upeti Tanah Sasak ini. Kini mereka bisa datang dan pergi, melewati pelabuhan Carik, menembus Batavia, menuju Brunei Darussalam, menekan mesin penggerak mereka menuju Filipina. Mereka juga menyinggahi tanah Kalimantan, bergegas ke Taiwan, lalu melempar upeti
berhenti melewati Okinawa dan bersandar di pelabuhan Tokyo. Apa saja mereka bawa dari tanah ini? Apa saja mereka bawa dari Pair ini? Semua yang mereka suka, semua yang mereka mau, tanpa menyisakan apapun di tanah ini. Kapal pembawa barang-barang tanah kelahiran menuju negara mereka. Depo tekstil Jepang di tanah Gumantar telah membawa ribuan benang dan kain tenun ke Jepang melalui pelabuhan Cari. Menembus samudra dan menepi di sejumlah negeri yang mereka lalui. Menjajah kain tenun dan benang yang dihasilkan para penenun Gumantar. Mereka selalu mengatakan sesuatu dengan satu tarikan nafas, bahwa negeri ini memiliki garis pantai terpanjang ke dunia. Dan sejak saat itu, kita disinggahi dan dirampok. Semua yang selama ini kita jaga dan rawat sepenuh jiwa, dan nyawa kita tidak memiliki arti apapun. Aku, utusan para Nippon itu. Aku menjaga mereka ketika mengelilingi batu gajah sebelum masuk ke Gumantar. Mereka melakukan ritual itu agar terhindar dari ilmu kebal yang loka-loka ini siapkan untuk keturunan mereka. Terhindar dari bala dan bisa menembus kekuatan senbe dari letok buah dari tanah karangan kita. Dirogilae kaya diranindo dende. Cina nae dang dirogilae dang dorodilae kaya narogendo Cina irading kai ngendang do dendeng. Siapa yang menyuruhmu pulang? Kami telah sepakat atas nama adat mengusirmu dari Pair ini. Siapa yang menyuruhmu kembali? Bahwa para pengkhianat dilaknat kembali menginjakkan kaki di tanah kelahirannya. Kamu harus diruat, mandi dengan air suci dari mata air Rinjani, dan melewati semua ritual membersihkan pikiranmu yang kotor, menyembelih sapi dan kambing, serta menyerahkan kepeng bolong untuk kembali suci. Aku hanya menjalankan tugas di luar tanah adat. Aku hanya sesaat menggunduli kepala dan mengenakan seragam, lalu mengibar-ibarkan bendera Nippon ini. Sampai di depan pintu, aku akan kembali mengenakan kereng dan sabuk, juga mengunyah sirih, bahwa jiwaku tak kemana-mana. Diam! Jangan coba-coba melangkahkan kaki di pintu masuk desa ini.
Kami menolakmu dengan jiwa dan raga kami. Bahkan pikiran kami telah menolakmu sejak kau mengenakan pakaian bejigar itu. Tapi bukankah kamu berjanji akan meminum air cucian kakiku? Lepaskan semua hatimu dan kau simpan di dekat jantungku. Pengkhianatanmu telah melewati garis keyakinan yang kita jaga ribuan tahun. Kedatangan Nippon itu telah membutakan matamu hanya karena kau kecewa kita batal menikah. Pergilah tanpa meninggalkan jejak kakimu di tanah kami. Aku hanya membawa pesan bahwa yuto-yuto itu yang kemudian disulap menjadi kain-kain goni berwarna tanah. Kita akan segera menggantinya dengan seragam buatan Nippon. Dari benang yang mereka bawa, dari kebun-kebun bunga, tanah kelahiran kita. Biarlah anak-anak kami mengenakan pakaian berbalut yute. Berlari di tanah kelahiran mereka sendiri. Bawa kembali impuyanmu yang ingin mengenakan seragam bagi anak-anak kami. Pemuda-pemuda tanah ini, mereka masih akan tetap berada di tanah ini, menjaga balik belik, sekenem, masjid agung, dan hutan-hutan penampung jiwa leluhur. Aku tidak akan pergi dari tempat ini sebelum kau memberikan keyakinan bahwa aku bisa kembali. Memandang kaki-kaki yang bergerak mengelilingi hutan belantara, menggelar roa berbangar, menjaga batas desa, batas garapan, perindukan kiai, pembekal, pemangku, duduk bersama di atas sekenem. Sudah terlambat. Kami semua sudah mengusirmu. Kami semua sudah mengusirmu dari tanah ini. Kami telah menghadang hadirnya jiwamu dengan tolak bala, menyalakan dupa, menyiapkan saji dan andang-andang dalam pikiran kami ketika mencium bau tubuhmu di pintu masuk desa ini. Kau sudah terusir, kau melanggar awik-awik, kau berkhianat, memberi jalan para pencuri, menyatroni apa yang dijaga leluhur kami. Nagasaki to Hiroshima wa hakei saremashita. Modoranei to.
Motoranito. Motoranito. Berulang-ulang kali telah ku katakan, diriku ini hanyalah seorang biduan. Jangan engkau cemburu kepada diriku, karena cinta dan kasihku hanya untukmu, hanyalah untukmu. 125 tahun usiaku. Telingaku masih kuat mendengar langkah kaki mereka. Tidak ada yang berubah. Laut yang mereka lewati kini bertambah. Dan kembali lagi ke pelabuhan Carik ini. Mereka akan menyulap tanah ini, tanah adat kita, menjadi pusat-pusat industri, kawasan dagang, dan tempat para penyamun itu berwisata. Nak Loka, aku pernah mendengar cerita biji jarak dan wijen kita adalah sumber penghasilan yang tinggi. Itulah alasan mengapa mereka tak mau melepas bumi pahir ini. Kapas. Ini adalah bagian dari sumber daya perang Nippon itu. Kapas adalah logistik perang mereka. Semua yang berada di tanah ini dipaksa menanam, memanen, memintal, dan menenun. Hasil tenun itu kemudian mereka rampas. Diangkut ke gudang penyimpanan yang mereka miliki. Dan gudang penyimpanan itu memiliki teknologi sendiri. Yang belum ditemukan kembali sampai sekarang. Itu salah satu cara mereka agar kain-kain tenun dan benang itu tidak rusak sebelum mereka bawa ke negaranya. Sebagian gudang penyimpanan itu berada di bawah laut. Jika air surut, baru mereka bisa masuk ke sana. Salah satunya berada di tanah Samawa. Gudang penyimpanan barang itu namanya Nanko. Namanya Nanko. Para Nippon itu menangkapi kami semua untuk kerja bakti. Mereka adalah Sainendan atau pesuruh Jepang. Mereka ditugaskan mengingatkan rakyat untuk memintal dan menenun serta menanam kapas hingga memanennya lalu merampasnya. Mereka
telah kembali. Kaki-kaki serdadu itu telah berubah menjadi kaki-kaki saudagar, para investor. Mereka kembali lagi. Tapi aku tak akan angkat kaki dari tanah ini. Tanah yang telah lama kita jaga, kembali mereka usik. Tanah tulang papu balok kita akan mereka sulap menjadi ladang-ladang industri, pusat investasi dunia, kawasan pelabuhan bebas. Bebas merampas apa saja yang kita rawat selama ini. Pokok deku gemet injah le tanahku nenek, deku gemet. Jiwaku tertanam sangat dalam dan penuh pada dinding-dinding liat dan bebatuan. Kinrohosi, 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 Inrohosi, 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 Kini para pemintal terus terkenang pada hikayat penolak bala. Kinrohosi, Kinrohosi, Kinrohosi.